Saya di Subbagian Perencanaan Data dan Informasi di KPU Kabupaten Banyuwangi. Kebetulan dibantu oleh 4 teman saya. Kesibukan di divisi Rendatin sendiri untuk saat ini itu apa nih, Bu? Secara garis besar, Subbagian Rendatin itu menjalankan 3 fungsi. Berarti data itu akan terus diupdate ya, Bu? Ya, Pemutahiran data pemilih itu adalah suatu proses yang dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan. Pada saat pemutahiran data pemilih itu nih, Bu, KPU Kabupaten Banyuwangi berkoordinasi dengan siapa saja? Sesuai peraturan juga, untuk pemutahiran data pemilih berkelanjutan, KPU Kabupaten itu diwajibkan untuk berkoordinasi dengan instansi atau pihak lain yang terkait di wilayah kabupaten tersebut. Kendala-kendalanya sendiri apa, Bu, pada saat pemutahiran data pemilih itu? Untuk kendala sendiri sebetulnya banyak ya, Mbak, tapi yang kelihatan urgent dan sering kali kita temukan dalam setiap pemutahiran data pemilih itu, yang pertama adalah dinamisnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Selvin Agustina Kalki, yang akan menemani Anda pada podcast hari ini. Podcast kali ini akan mengusung tema tentang pemutahiran data pemilih. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa kok ada pemutahiran data pemilih, padahal pilkada sudah selesai. Nah, kali ini akan kita bahas tuntas bersama narasumber yang ada di depan saya. Teman-teman pemilih, langsung saja kita ke narasumbernya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak Selvi. Di depan saya ini sudah ada Ibu Kasubag Rendatin, Ibu. Iya. Yaitu Ibu Susi Pertamasari. Sehat, Ibu? Alhamdulillah. Ibu, di perencanaan data dan informasi dibantu dengan siapa saja, Ibu, stafnya kalau boleh tahu? Saya di Subbagian Perencanaan Data dan Informasi di KPU Kabupaten Banyuwangi. Kebetulan dibantu oleh 4 teman saya. Mereka kebetulan cowok semua. Ada Mas Andi Nataferi, ada Mas Joko Purnomo, Mas Ibadur Rohman, dan Mas Raka Kurnia. Cantik sendiri, Bu, ini ya. Ya, bisa dibilang begitu. Baik, Ibu. Kesibukan di divisi Rendatin sendiri untuk saat ini itu apa, Ibu? Kalau ditanya kesibukan, banyak ya, Mbak. Karena sesuai tugas dari Subbagian Perencanaan Data dan Informasi, yang tugasnya adalah menganalisa dan menyusun program rencana kerja dan anggaran serta mengelola data dan informasi yang ada di lingkungan KPU Kabupaten Banyuwangi. Secara garis besar, Subbagian Rendatin itu menjalankan 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi perencanaan dan anggaran. Fungsi ini adalah menyusun dan mengolah data dukung rencana penyusunan program kerja dan anggaran, baik anggaran rutin maupun tahapan pemilu. Yang kedua adalah fungsi daftar pemilih. Pada fungsi ini kita melakukan penyediaan data, pemutahiran, dan pengelolaan data pemilih yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Dan yang ketiga adalah fungsi teknologi dan informasi. Pada fungsi ini kita menjalankan fasilitasi penyiapan sarana dan prasarana teknologi informasi yang mendukung kinerja khususnya di KPU Kabupaten Banyuwangi. Untuk pemutahiran data sendiri itu yang seperti apa nih, Bu? Bisa dijabarkan atau dijelaskan biar teman pemilih juga paham? Pemutahiran data pemilih itu adalah suatu proses yang dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan, di mana proses itu adalah suatu penyediaan, pemutahiran, dan pengolahan data pemilih yang disesuaikan dengan data kependudukan yang ada sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemutahiran data pemilih sendiri adalah suatu kegiatan prioritas nasional yang dimiliki oleh KPU, sehingga walaupun belum memasuki tahapan pemilu atau pemilihan, kita tetap melaksanakan pemutahiran data pemilih tersebut. Pemutahiran data pemilih yang dilakukan secara berkesinambungan
yang lebih kita kenal dengan sebutan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau DPPB. Jadi walaupun belum memasuki tahapan pemilihan, data pemilih tetap kita perbaharui, kita mutakhirkan dan kita olah, kemudian kita sinkronisasikan dengan data kependudukan yang ada secara nasional. Itu meliputi juga data pemilih dari luar negeri. Dan tentunya harus sesuai dengan peraturan dan juknis yang berlaku. Berarti data itu akan terus diupdate ya Bu, ya itu per bulannya atau gimana Ibu? Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berdasarkan peraturan KPU nomor 1 tahun 2025 itu dilakukan secara berjenjang dan penyelenggaraannya untuk KPU Kabupaten minimal selama 3 bulan sekali atau per triwulan. Jadi KPU Kabupaten setelah memutakhirkan data itu melaksanakan rekapitulasi dan penetapan jumlah daftar pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka. Kemudian dituangkan dalam BA penetapan dan ditetapkan melalui SK KPU Kabupaten. Pada saat pemutakhiran data pemilih itu nih Bu, KPU Kabupaten Banyuwangi berkoordinasi dengan siapa saja? Ya, sesuai peraturan juga. Untuk pemutahiran data pemilih berkelanjutan, KPU Kabupaten itu diwajibkan untuk berkoordinasi dengan instansi atau pihak lain yang terkait di wilayah kabupaten tersebut. Tentu saja di Banyuwangi kita berkoordinasi dengan Dispenduk Capil, dengan Bawaslu Kabupaten, dengan Lapas, dan Polresta, Kodim, dan Lanal. Seperti itu Mbak. Kalau ke Dispenduk Capil itu koordinasinya terkait dengan data kependudukan tentunya. Dengan Bawaslu kita koordinasi terkait dengan kebijakan atau regulasi dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih itu sendiri. Kemudian untuk ke Lapas kita berkoordinasi dengan data pemilih yang termaksud penghuni Lapas. Sedangkan untuk Polresta, Kodim, dan Lanal kita berkoordinasi berkaitan dengan data yang sudah berubah. Misalnya anggota TNI atau Polri yang purna sehingga mereka memiliki hak pilih kembali. Seperti itu. Cukup jelas sebenarnya Bu ya. Untuk kendala-kendalanya sendiri apa Bu pada saat pemutakhiran data pemilih itu? Untuk kendala sendiri sebetulnya banyak ya Mbak, tapi yang kelihatan urgent dan sering kali kita temukan dalam setiap pemutakhiran data pemilih itu yang pertama adalah dinamisnya data kependudukan. Karena data penduduk yang bersifat dinamis dan seringkali berubah-ubah, jadi data pemilih keluar, data pemilih meninggal, atau ubah status itu seringkali tidak terlaporkan secara real time. Kemudian tentang update data. Jadi banyak masih ditemukan data ganda, data yang tidak sesuai, maksudnya data yang antara data pemilih tetap, pemilu terakhir, itu tidak sesuai dengan DP4 yang dari Kemendagri. Sering terjadi selisih nama, alamat, bahkan NIK. Kemudian yang ketiga faktor kesadaran dari warga masyarakat sendiri. Dalam hal ini adalah minimumnya masih kesadaran masyarakat untuk melaporkan tentang perubahan data terkait pindah keluar atau keluarganya yang meninggal dunia seperti itu. Baik, sedikit pertanyaan nih Bu, Ya. karena ada pembahasan meninggal Ya, dunia itu betul. tadi ya. Misal nih Bu, ada nih orang sudah meninggal dunia. Ya. Kira-kira itu untuk namanya langsung dihapus atau ada tahapan-tahapan sebelum penghapusan data itu sendiri, Bu? Tidak langsung dihapus ya Mbak Selvin. Jadi untuk menghapus data yang meninggal itu kita perlu pencocokan dan penelitian data terlebih dahulu. Yang pertama kita lakukan cek NIK. Setelah cek NIK kita berkoordinasi dengan Dispenduk Capil. Kemudian jika masih belum menemukan data dukungnya, di sini kan data dukung untuk meninggal itu akta kematian ya. Jika masih belum terdapat data kematian, akta kematian yang dituangkan dalam akta kematian, kita perlu melakukan pencocokan dan penelitian langsung turun ke bawah, boleh ke tingkat kelurahan atau tingkat RT RW atau langsung ke warganya yang bersangkutan. Bakar door to door gitu. Iya, betul. Di situ kita mencari informasi pencocokan bahwa warga tersebut benar-benar meninggal dengan dibuktikan akta kematian atau surat pernyataan bertanda tangan yang isinya menyatakan bahwa warga tersebut benar-benar telah meninggal dunia. Nah, setelah bukti dukung sesuai, kita melakukan perubahan data di aplikasi Sidali
dengan mengupload data dukung yang ada, kemudian kita ubah statusnya menjadi TMS atau tidak memenuhi syarat karena status meninggal tersebut. Seperti itu, Mbak. Jadi ada tahapan-tahapan sebelum penghapusan data itu Ya, nih Bu ya. betul. Bukan langsung ujuk-ujuk langsung dihapus Ya, datanya betul nih Bu sekali, ya. Mbak. Nih, Bu. Kalau misal nih Bu, ada orang pindah pilih di kabupaten lain gitu bisa nggak sih Bu? Bisa sekali, Mbak. Pindah memilih itu biasanya dilakukan pada saat tahapan pemilu atau pemilihan. Tetapi tidak semua warga atau pemilih itu bisa pindah memilih. Ada kategorinya tersendiri. Antara lain karena bekerja di tempat lain pada saat pemungutan. Kedua karena tugas belajar. Ketiga karena melaksanakan atau sedang rawat inap. Dan ini juga berlaku untuk pemilih yang mendampingi pasien rawat inap, kemudian penghuni lapas, penghuni panti atau rehabilitasi seperti itu. Setelah warga yang ingin pindah memilih, nanti itu bisa mengajukan mulai dari tingkat kelurahan atau desa kepada PPS tentunya. Kemudian bisa juga mengajukan pindah memilih di tingkat kecamatan melalui PPK atau langsung ke KPU kabupaten. Setelah nanti dilakukan cek NIK dan kita tentukan TPS terdekat dari domisili warga yang hendak pindah memilih, dan tentu saja mereka harus membawa bukti dukung. Misalnya kalau bekerja, memang kalau pemungutan suara kan dikasih hari libur ya Mbak. Ya. Tapi perlu kita ketahui apabila yang bersangkutan ini jauh dan kalau 1 hari kemungkinan kayaknya udah tidak menghemat biaya atau tidak bisa untuk pulang, beliau bisa mengajukan pindah memilih tersebut dengan dilampiri surat tugas atau SK penempatan. Kemudian untuk yang tugas belajar juga sama, harus ada surat keterangan dari tempatnya sekolah atau kuliah. Sama juga untuk yang pasien rawat inap, mungkin harus ada surat keterangan juga dari rumah sakit atau dokter bahwa warga tersebut adalah benar-benar warga pasien atau dari rumah sakit tersebut, seperti itu Mbak. Semuanya jadi sudah ada ketentuannya Bu ya, betul bisa sekali. Semuanya bisa pokoknya asalkan Ya, orangnya tadi itu mau nih Bu, Ya, mau betul. untuk mengurus persyaratan-persyaratan tersebut ya nih Bu. betul sekali Mbak. Baik. Bu ini ternyata sudah hampir closing nih Bu. Sebelum closing nih Bu, Ya. kira-kira ada kata-kata mutiara atau motivasi dari Ibu sendiri untuk teman pemilih yang saat ini setia menonton podcast Kata Halo? mutiara ya. Oh, nggih. Kayaknya berharga sekali ya. Iya. Mungkin sedikit ya. Nggih, monggo Ibu. Teman pemilih, suaramu sangat berharga. 5 menit di TPS menentukan 5 tahun nasib bangsa ke depan. Jadi, jangan golput. Baik, bagus sekali Bu untuk kata-kata mutiaranya. Jadi ingat ya teman pemilih, hak pilih itu sangat penting untuk bangsa kita ke depannya. Nasib bangsa kita 5 tahun ke depan itu ada di tangan kalian. Dan terima kasih kepada teman pemilih sudah menonton podcast pada episode hari ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.